Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya Direktur Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hadir bersama saya yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Haris MAG. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Direktur. Sebelah kanan beliau ada Ketua Program Studi Dr. MPI, Bapak Dr. Haji Samsul Hadi MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanannya ada Sekretaris Program Studi Dr. MPI, Bapak Dr. Haji Ahmad Abdul Soleh MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan ujung ada Sekretaris Program Studi Dr. PBA, Dr. Haji Abdul Wahab Rasudi MA. Assalamualaikum. Sebelah kiri saya Ketua Program Studi Dr. PBA, Dr. Haji Suhada MA. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kirinya ada Ketua Program Studi Dr. PAI BSI, Bapak Haji Trio Supriyatno MA PhD. Assalamualaikum. Dan sebelah kirinya ada Sekretaris Program Studi Dr. PAI BSI, Ibu Dr. Hajah Samsul Silawati MPD. Assalamualaikum Ibu. Baik, saya persilahkan kepada Program Studi Dr. MPI untuk menjelaskan profil Prodi Dr. MPI. Saya persilakan Pak Dr. Haji Samsul Hadi MAG. Terima kasih Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Hadi, Ketua Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam memiliki visi terwujudnya program Doktor Manajemen Pendidikan Islam yang integratif di dalam memadukan sains dan agama atau sains dan Islam yang bereputasi internasional. Perlu saya jelaskan kenapa kemudian reputasi internasional kita tekankan di sini, karena manajemen program Doktor Manajemen Pendidikan Islam ini sudah berumur 11 tahun. Itu sudah nasional, karena baik S2 maupun S3 MPI itu tidak ada di seluruh Indonesia. Itu yang memulai adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan dalam waktu kira-kira 7 tahun itu hampir seluruh perguruan tinggi negeri sekarang diikuti oleh perguruan tinggi swasta itu membuka magister dan juga doktor manajemen pendidikan Islam. Karena sudah lama kita berkecimpung di dunia nasional, kita harus beranjak ke internasional, dan itu kita lakukan sejak 2 tahun yang lalu. Bagaimana kita memperoleh reputasi internasional, ya, kita menyelenggarakan berbagai program internasionalisasi program studi, di antaranya adalah joint research, joint seminar, dan juga ada pembinaan dari perguruan tinggi bereputasi juga di tingkat internasional. Ada yang di Inggris, ada yang di Australia, dan juga ada di beberapa negara, termasuk juga misalnya negara-negara Islam seperti di Mesir, Sudan, dan sebagainya. Ini untuk kemudian 5 tahun ke depan kita sudah benar-benar mencapai reputasi internasional. Berikutnya Sekretaris Program Studi Dr. MPI, Bapak Abdul Soleh, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Abdul Soleh, Sekretaris Prodi Dr. MPI. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Samsul Hadi tentang visi misi MPI program doktor. Misi MPI program doktor ada 2. Yang pertama adalah mencetak doktor MPI yang berkarakter ulul albab. Saya kira kita paham ulul albab itu adalah
sebuah istilah yang dipakai oleh Al-Quran untuk menyebut sesosok orang yang akademis, intelektual dan spiritualis. Ini yang ingin dicapai oleh MPI. Misi kita di MPI Dokter adalah bagaimana kita menghasilkan dokter MPI yang punya karakter ulul albab. Kalau kita bicara ulul albab ini, saya kira untuk memudahkan kita bisa bandingkan ada beberapa istilah yang dipakai di dalam bahasa Indonesia. Ada sarjana, ada ilmuwan, ada intelektual, dan ada ulul albab. Sarjana itu adalah siapapun yang lulus perguruan tinggi. Jadi siapapun yang lulus doktor itu sarjana. Tetapi tidak semua yang lulus perguruan tinggi jadi dokter itu seorang ilmuwan. Ilmuwan adalah orang yang lulus dokter tapi kemudian mau mengembangkan ilmunya. Itu sarjana dan ilmuwan. Tetapi ada orang yang lulus dokter mengembangkan ilmunya tapi tidak cukup punya kepedulian sosial. Orang yang kemudian punya, selain dia dokter, punya mendalam ilmunya dan punya kepedulian sosial, itulah intelektual. Kita tidak di MPI UIN Malang, kita tidak hanya ingin orang yang paham mendalam ilmu kedokterannya dan punya kepedulian sosial, tapi punya satu tambahan lagi adalah spiritual. Apa yang kita inginkan adalah dokter punya kedalaman keilmuan dan punya spiritual. Itulah misi MPI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghasilkan sains MPI yang berdaya saing tinggi. Kita berharap bahwa ke depan apa yang dihasilkan oleh prodi MPI terutama adalah kajian-kajian teoritis itu tidak hanya bisa dipakai di tingkat lokal kita di UIN, bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi kita bisa tuliskan kemudian bisa dipakai oleh tingkat internasional. Karena itulah sekarang kita lagi mendorong teman-teman dosen dan juga mahasiswa untuk menulis atau mengupload paling enggak disertasinya pada jurnal-jurnal internasional, karena kita ingin bahwa lulusan kita, teori-teori yang kita hasilkan itu bisa dipakai tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ini yang kita kejar karena kita ingin MPI itu akan menjadi payung, menjadi pioner keilmuan manajemen, keilmuan Islam. Saya kira hanya di Indonesia yang kemudian ada I-nya, yang lain mungkin manajemen pendidikan tetapi tidak I. Kita I, yang Islam itu kemudian bisa disampaikan sampai ke luar negeri internasional. Itu target kita. Baik, terima kasih dari program Doktor MPI. Berikutnya program Doktor Pendidikan Bahasa Arab. Profil program Doktor Pendidikan Bahasa Arab akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Dokter BPA. Saya persilakan Dr. Suhada MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prodi S3 BPA UIN Malang. Saya ingin menyampaikan visi prodi kami, Prodi BPA S3, yaitu terwujudnya program Doktor Pendidikan Bahasa Arab yang terintegrasi dalam mengaitkan, memadukan antara sains dan Islam dan bereputasi internasional. Jadi prodi BPA S3 UIN Malang ini selalu memberikan kesempatan kepada baik dosen maupun mahasiswanya untuk selalu mengintegrasikan antara Islam dan sains, antara pendidikan bahasa Arab dan sains. Maka dalam karya-karya ilmiah mahasiswa S3 BPA ini kita tekankan agar supaya karya ilmiah yang berciri khas memadukan antara pendidikan bahasa Arab dan sains, baik itu karya ilmiah atau disertasi yang bertema kurikulum pendidikan bahasa Arab atau materi atau bahan ajar pendidikan bahasa Arab, metode pendidikan bahasa Arab, media, apalagi media ini sangat penting sekali dan sangat
akan menunjang ya pendidikan bahasa Arab, ketika pendidikan bahasa Arab itu selalu dikaitkan dengan teknologi kekinian. Dan untuk menjadi program studi yang bereputasi internasional, maka kita mendatangkan beberapa dosen luar negeri, termasuk diantaranya adalah dari Sudan yang sekarang sejak awal ya, sebenarnya sejak tahun 2006 ya, mereka datang ke UIN Malang ya, menjadi dosen di UIN Malang, dan sampai sekarang tinggal 2 orang ya, Profesor Dr. Faisal dan Profesor Dr. Bakri. Itu sangat dibutuhkan khususnya dalam prodi pendidikan bahasa Arab ya, karena bagaimanapun juga kita butuh native speaker ya, yang menjadi model bagaimana kita atau mahasiswa kita menerapkan bahasa Arab, bagaimana kita mengajarkan bahasa Arab. Maka bukan hanya itu saja, tapi juga kita punya mahasiswa-mahasiswa dari Timur Tengah, dari Saudi ya. Ada juga mahasiswa dari negara-negara Asia Tenggara termasuk Thailand ya, dan sekarang masih sedang menyelesaikan program studinya. Adapun program unggulan ya, untuk mewujudkan visi dari prodi pendidikan bahasa Arab ini, yaitu kita ingin mencetak sebanyak-banyaknya dokter pendidikan bahasa Arab yang berkualitas, yang berkarakter ulul albab, sebagaimana tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Dr. Bulori Soleh ya. Jadi dengan percepatan ini maka akan banyak kita melahirkan dokter-dokter pendidikan bahasa Arab, termasuk kemarin wisuda kemarin kita meluluskan 25 dokter pendidikan bahasa Arab, dan 15 diantaranya adalah dokter yang berasal dari negara tetangga, dari Singapura, 15 orang. Jadi insya Allah dengan begitu bendera UIN ya, bendera Indonesia akan berkibar di mana-mana dengan program percepatan ini. Fintech kita biarkan ya, kemudian fasilitas-fasilitas kita sediakan ya, sehingga mereka menjadi dokter yang cepat dalam penyelesaian studinya dan berkualitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil program studi Dr. PPA akan ditambahkan penjelasannya oleh Sekretaris Program Studi. Dipersilakan Bapak Dr. Abdul Wahab Rasidi. Terima kasih Bu Dokter, Pak Rektor yang kami hormati, teman-teman Polri yang kami hormati. Saya Abdul Wahab Rasidi sebagai Sekretaris Prodi PPA UIN Malang ingin menambahkan di antara tujuan kemudian ada urusan pendidikan bahasa Arab adalah memberikan akses pendidikan dokter, pendidikan bahasa Arab yang lebih luas kepada masyarakat. Artinya lembaga ini memberikan kesempatan pada alumni dari S2 untuk menempuh pendidikan S3 yang akan menghasilkan dokter yang bisa mengatasi problematika pembelajaran bahasa di tengah-tengah masyarakat, khususnya adalah di Indonesia. Kita tahu bahwasanya hari ini itu problematika pembelajaran bahasa sangat kompleks sekali, baik di tingkat dasar maupun menengah, bahkan di perguruan tinggi. Sehingga dengan diadakannya program studi Dr. S3 di UIN Malang ini bisa memberikan bekal kepada mereka untuk memecahkan persoalan pembelajaran yang ada di Indonesia khususnya.
Yang kedua, menyediakan dokter pendidikan bahasa Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya tadi itu mereka akan mampu di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan bagaimana belajar bahasa Arab itu dengan baik dan benar, sehingga ada sinergi antara pembelajaran tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Problem yang begitu rumit itu akan terselesaikan dengan efektif dan efisien ketika ada alumni dokter dari UIN Maliki Malang. Saya kira itu penampilan dari saya sebagai baris. Terima kasih. Profil program doktor pendidikan agama Islam berbasis studi interdisipliner akan disampaikan oleh Ketua Program Studi, yaitu Haji Trio Supriyatno PhD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trio Supriyatno, Kaprodi Program Doktor PAI BSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan menyampaikan profil tentang program doktor PAI BSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama berkaitan dengan visi. Visi merupakan cita-cita daripada prodi, maka visinya mengarah ke depan, yaitu terwujudnya prodi PAI BSI yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Untuk mencapai visi ini, maka ada program-program unggulan dari prodi PAI BSI. Yang pertama, memberikan keterampilan penulisan jurnal internasional kepada mahasiswa. Yang tentu jurnal internasional harus yang berkualifikasi I1, I2, dan I3. Maka itu yang harus dicapai oleh mahasiswa program doktor PAI BSI. Yang kedua, untuk memadukan sains dan Islam sebagaimana ulama di Indonesia sebelumnya, yaitu para ulama Nusantara seperti Syekh Yasin Al-Hadani, Syekh Abdul Somad Al-Falibani, dan seterusnya. Mereka semua telah menjadi ulama yang bereputasi internasional yang memiliki pengetahuan agama Islam berbasis interdisipliner, dan mereka juga bisa mengatasi fenomena transnasional yang transnasional ini mengganggu fenomena kehidupan NKRI dan Pancasila di Indonesia, sehingga banyak muncul fenomena tentang kehidupan beragama di Indonesia yang radikal, yang tidak multikultural dan tidak mengarah kepada agama Islam yang harusnya sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi Dr. PAI BSI akan dilengkapi oleh Sekretaris Program Studi, yaitu Ibu Dr. Haja Samsul Susilawati. Dipersilakan. Terima kasih. Nama saya Samsul Susilawati, saya Sekretaris S3 PAI Disipliner. Yang saya hormati Ibu Direktur, Bapak Eko, dan Bapak Ibu sekalian. Menyambung apa yang disampaikan oleh Kaprodi S3 PAI BSI, bahwa salah satu tujuan dari program studi doktor pendidikan agama Islam interdisipliner adalah menyediakan doktor pendidikan agama Islam interdisipliner untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya apa? Bahwa dengan hadirnya S3 PAI interdisipliner ini untuk menampung
seluruh anggota masyarakat yang ingin menaikkan harkat dan martabatnya, karena memang alumni S3 PAI tidak hanya dalam pendidikan tapi juga bisa memenuhi legislatif dan lain sebagainya, sehingga memang bisa menerima dari berbagai alumni S2 PAI dan dari bidang yang lain karena ada interdisiplinarnya. Kemudian jumlah mahasiswanya sudah meluluskan 29 doktor PAI interdisipliner. Program unggulannya adalah dengan adanya rancangan riset ini sudah akan ada yang mendaftar dari Timur Tengah 3 orang, sehingga harapannya reputasi internasional bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan adanya mahasiswa yang dari luar, kemudian reputasi tulisan jurnal dan manajemen yang baik di program studi doktor PAI. Saya kira itu. Terima kasih. Program Pasca Sarjana UIN Maliki Malang dapat kita simpulkan bahwa program Pasca Sarjana UIN Malang punya banyak keunggulan. Yang pertama, integrasi sains dan Islam, dan yang kedua, karakter ulul albab yang ditanamkan kepada seluruh mahasiswa, kemudian atmosfer akademik yang sangat menunjang, juga dosen dan mahasiswa Nusantara maupun mancanegara, satras yang berstandar internasional, maupun layanan akademik yang ramah dan juga responsif. Oleh karena itu, Pasca Sarjana UIN Maliki Malang melakukan pengembangan baik secara kelembagaan maupun program studi. Yang pertama adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian, baik Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa program Pasca Sarjana baik di S2 maupun S3, kemudian juga pengembangan kerjasama dengan PTKI maupun PTKI yang lain, kemudian juga dengan pesantren, organisasi sosial kemasyarakatan, dan juga instansi-instansi lain yang memang berkaitan atau memiliki keterkaitan dengan Pasca Sarjana UIN Malang, termasuk juga lembaga-lembaga keuangan syariah, kemudian pengadilan agama, dan kementerian-kementerian yang lain yang secara keilmuan juga dikembangkan oleh UIN Pasca Sarjana UIN Malang. Oleh karena itu, para praktisi dari berbagai instansi pemerintah itu juga menjadi pengajar yang memberikan pengalaman yang terbaik mereka kepada mahasiswa Pasca Sarjana UIN Malang. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.